selamat sore semuanya. Kita akan melanjutkan materi ya dari yang menganalisis dan mengevaluasi proyek di chapter sebelumnya ya. Kemarin kan kita sudah mengevaluasi proyek itu, ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif gitu ya. Nah, kalau yang kemarin hasilnya positif tuh memang artinya memang proyek ini atau proposal ini memang potensial. Jadi layak untuk layak untuk diteruskan gitu ya. Nah, kalau yang negatif itu biasanya tidak disarankan untuk diteruskan karena akan berpotensi untuk mengakibatkan banyak kerugian gitu ya. Nah, kita langsung saja, tidak terlalu banyak berbasa-basi di sini ya. Kita membahas satu contoh lagi ya. Contohnya di sini tentang bagaimana memulai analisis itu ya dari sebuah contoh soal ini. Kali ini bukan menjual tapi menyewakan ya. Ada perusahaan penyewaan sepeda ya, namanya penyewaan sepeda sehat, yang mereka itu berharap bahwa penyewaan sepeda secara tahunan mereka bisa naik gitu ya, menjadi 20.000 sepeda per tahun gitu ya. Dari sebelumnya mungkin hanya sekitar 15.000, sekarang dinaikkan jadi 20.000. Nah, ada kata kuncinya di sini ya. Mereka bisa menjadi naik gitu ya penyewaannya. Dengan harganya sewa $3 per sepeda, sama seperti di soal kemarin. Kalau yang kemarin itu kita berbicara mengenai penjualan, kalau yang ini kita penyewaan. Intinya sama ya, akan ada uang masuk sebagai pendapatan. Kemudian initial equipment-nya sekian ya, initial investment-nya atau biaya awalnya itu adalah 20.000 ya, dengan depresiasi metode garis lurus. Nah ini ya, nanti kan kalian akan menemukan yang namanya metode garis lurus. Metode garis lurus itu sebetulnya sama seperti yang kita lakukan kemarin. Jadi dia dibaginya bagi rata gitu ya. Kalau punya kue, ada satu kue mau dibagi untuk 5 orang, maka menjadi satu orang tuh dapatnya 1/5 gitu kan. Nah itu namanya metode garis lurus. Jadi satu potong begitu besarnya akan sama. Ya ini juga penyusutan ini juga sama. Jadi kalau misalnya 20.000 ya dengan metode garis lurus, artinya adalah penyusutan yang nilainya sama untuk 5 tahun. Kira-kira berarti 1 tahunnya berapa di sini? Depresiasinya ya dari 20.000. 8.000. Kalau misalkan fixed cost-nya itu 40.000, berarti depresiasinya sekitar 20.000. Ya, kalau bukan dari fixed cost kita melihatnya, tapi dari aset. Ingat, aset kita adalah equipment gitu ya, equipment-nya. Nah, misalnya gitu ya. Yang bisa menyusut itu adalah fixed asset, bukan fixed cost. Nah, fixed cost ini biaya ya. Jadi kalau di sini kan ada kata-kata equipment di sini ya. Equipment-nya itu 20.000. Nah, kalau misalnya untuk 5 tahun tadi urai kamu bilang berapa urai? Kalau dari 20.000 sih 4.000 deh, Bu. 4.000. Masing-masing ya. Berarti setahunnya 4.000 ya. Jadi kalau kita punya equipment dia nyusut gitu ya untuk 5 tahun tanpa ada sisa, berarti nanti ujung akhirnya 0 gitu. Dengan metode garis lurus, anggap aja gini nih, kamu punya uang 20.000 mau dibagi kepada 5 orang teman. Nah, masing-masing dapatnya berapa? Satu teman kamu. Nah, 20.000 bagi 5 aja gitu ya. Jadi masing-masing teman kamu tuh dapatnya 4.000. Nah, betul tadi ya yang disebut oleh urai. Itu ya. Sebagai gambaran ininya saja. Jadi kalau ada metode garis lurus itu artinya setiap orang atau setiap tahun akan mendapatkan nilai depresiasi yang sama gitu. Ya, kemudian ada lagi di sini datanya variable cost-nya 10% dari pendapatan sewa ya. Berarti nanti kita menghitung dulu pendapatan sewanya berapa. Nanti fixed cost-nya 40.000 per tahun gitu ya.
Di sini diasumsikan tidak ada kenaikan NWC dan tidak ada tambahan capital spending. Bunganya 15% dengan tax-nya 30%. Nah, kita coba ya kalau yang ini kita berlatih dengan penyewaan ya. Kalau penyewaan ini gimana perhitungannya ya? Nah, jadi sama ya, perhitungannya sama seperti kemarin. Jumlah sewa yang di sepeda itu yang diharapkan adalah 20.000 tadi ya. 20.000 sepeda. Kemudian harga per sepedanya nyewanya itu $3. Nah, berarti kalau gitu pendapatannya berapa? Tinggal dikaliin aja. Pendapatan per tahun ya sewa sepeda itu sebanyak 20.000 sepeda kali $3. Jadi diharapkan nanti kita mendapatkan uang segini 60.000 kalau semua sepeda laku tersewa ya. Nah, gitu misalnya. 60.000. Kemudian initial cost-nya nilainya di sini 20.000 ya dalam bentuk equipment tadi dia bilang. Ini seperti ini. Initial cost-nya itu atau initial investment-nya itu dalam bentuk equipment. Artinya berarti uang yang dia keluarkan bentuknya bukan berupa uang, tapi berupa bangunan gitu. Jadi ini penyewaan ini dia tidak mengeluarkan uang di awalnya, tapi dia dengan cara berinvestasinya menggunakan equipment atau alat berat gitu ya, alat beratnya sini equipment peralatan itu sebagai modal awalnya mereka. Makanya di sini dituliskan initial cost-nya itu 20.000 dalam bentuk equipment, kemudian depresiasinya langsung nempel di sini ke initial equipment cost-nya ya. Metodenya adalah garis lurus, artinya kamu langsung bagi saja 20.000 dibagi 5 tahun, 4.000 per tahun gitu ya. Nah, lalu variable cost-nya katanya di sini 10% dari pendapatan. Nah, dilihat tadi pendapatannya 60.000, berarti 10%-nya sekitar 6.000 ya. Nah, ini kan 6.000 ya. 10% dari 60.000 adalah $6.000. Nah, fixed cost-nya 40.000. Jadi nanti jangan kebalik ya. Antara fixed asset dengan fixed cost itu beda. Fixed cost itu artinya biaya tetap, kalau fixed asset artinya adalah harta tetap gitu. Nah, makanya yang tadi kata depresiasi itu biasanya adalah yang dalam bentuk fixed asset, atau kata kuncinya biasanya itu dalam bentuk equipment kah, dalam bentuk building. Nah, itu dia ya. Banyak yang ngechat saya. Oke. Jangan lupa ya, udah jam 5:14, jangan lupa klik P dulu semua. Saya sampai lupa ngingetin ya. Klik P dulu di Moodle, jangan sampai terlambat. Oke, kita lanjut. Kemudian R-nya dilihat 15% dengan teksnya 30. Nah, bedanya dengan bedanya dengan chapter lalu itu kita hanya fokus pada satu metode. Kalau yang sekarang ini metode kita itu ada 3 ya. Ternyata kita mengevaluasi itu ada 3 metode. Mana di sini ada nggak ya? Saya belum. Oke, kita lihat. Yang pertama itu adalah yang namanya metode base case ya. Nah, caranya adalah kita membuat EBIT seperti yang biasa ini. Jadi ada revenue di sini karena di sini bukan menjual ya. Jadi namanya di sini bukan sales ya, karena kita bukan berbicara mengenai penjualan. Kita tidak menjual sepeda, tapi kita menyewakan. Maka di sini namanya paling atas ini di income statement itu menjadi pendapatan atau revenue. Itu pendapatan ya. Nah, nilainya adalah segini. Nah, kemudian sama ya seperti kemarin, dikurangi dulu dengan biaya-biaya. Nah, ini saya coba ganti ini ya metodenya supaya memudahkan kalian aja sebetulnya kemarin. Kalau kemarin kan satu-satu ya, 60.000 dikurangi biaya dulu, dikurangi variable cost, dapat berapa hasilnya gitu ya. Lalu dikurangi dengan fixed cost,
dikurangi 40.000 nanti dapat berapa hasilnya, baru dikurangi depresiasi nanti berapa hasilnya. Nah, ini saya coba dengan cara yang lebih singkat. Jadi semua biayanya dikumpulin dulu jadi satu. Ada variable cost, ada fixed cost, dan biaya depresiasi. Gitu ya. Biayanya dikumpulin dulu di total gitu ya. Misalnya ini baru nanti dikurangi dari revenue-nya, dikurangi dengan biaya. Dapatlah EBIT. Nah, gitu ya. Dapatlah EBIT, kemudian baru berhitung pajaknya. Ya, di sini kan tadi pajaknya 30%, langsung dikalikan 10.000 ini. Jadi dapat nilai 3.000, dapatlah nilai net income-nya 7.000. Ini yang namanya metode base case, yang basic sekali, ya, yang kita kerjakan kemarin gitu ya. Nah, ini lalu kita menentukan operating cash flow-nya, ya, dari EBIT, ya, seperti ini, ditambahkan dengan tadi EBIT-nya berapa? 10.000 ya. Tambahkan dengan depresiasi 4.000, lalu dikurangi dengan pajaknya 3.000. Dapatlah operating cash flow-nya 11.000 seperti ini ya. Nah, setelah sudah dapat operating cash flow ya, baru kita bikin nilai NPV-nya. Ya, ini saya agak shortcut gitu ya. Harusnya ada tabel gitu kan. Nah, di sini karena di dalam soal ini di sini disebutkan tidak ada kenaikan NWC dan juga tidak ada tambahan capital spending, maka untuk yang tabel sebelumnya yang ada kenaikan NWC ya, dan NWC, kemudian ada yang tentang net capital spending-nya itu ditiadakan ya. Nah, jadi kita langsung bisa menghitung NPV-nya ya. Jadi kita mengambil dari R-nya di sini ya, sebesar 15% bunganya, return yang diharapkan 15%, lalu dimasukkan ke dalam operating cash flow ini, dihitung ya seperti kemarin kan, karena ini sudah dapat nih operating cash flow-nya langsung masuk di sini ya. Tahun pertama sampai tahun kelima nilainya adalah sama seperti ini ya. Maka kita bisa langsung mencari nilai net present value-nya ya. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya NPV yang chapter sebelum kemarin ya. Jadi yang 2 minggu lalu ya. Seperti ini perhitungannya. Simpel sekali ya kan. Begitu sampai sini langsung cash flow yang baru, operating cash flow yang baru langsung dimasukkan ke dalam perhitungan saja ya. Jadi karena di sini cash flow-nya sudah ada 1 2 3 4 5 ya. Masukkan ke dalamnya. Ya berarti cash flow tahun pertama dari sini 11.000 dibagi dengan 1 plus R-nya ini ya 1,15 pangkatnya 1. Ya, begitu seterusnya sampai 5 tahun, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang terakhirnya baru dikurangi dengan initial investment-nya atau initial cost-nya, biaya awal di mana kita dalam bentuk equipment tadi 20.000. Nah, dapatlah nilai ya setelah dihitung-hitung yang ada perpangkatannya ini, ternyata nilainya adalah $36.874 lalu dikurangi dengan 20.000, maka nilainya tinggal 16.874. Nah, ini nilainya positif ya. Yang best case ini sangat sederhana gitu ya, karena tidak ada perubahan net working capital dan juga tidak ada penambahan capital spending. Nah, ini ya, hasilnya sama ya, karena NPV-nya positif sehingga proyeknya bisa diterima. Nah, gimana kalau dengan skenario yang worst and best case? Ya, worst itu adalah yang terburuk dan best itu adalah yang terbaik atau optimis. Kalau ini worst itu adalah pesimis, best ini adalah yang optimis. Nah, jadi kalau yang diasumsikan dengan skenario best case ya atau yang optimis tadi, maka kalau misalkan penyewaannya dinaikkan lagi menjadi 25.000 gitu ya, dari 20.000 tadi, dengan variable cost-nya per sepeda ini
8% dari pendapatan sewa, lalu biaya tetapnya sekian dan depresiasinya sekian. Nah, kalau dengan skenario worst case, artinya yang pesimis, ya, dari yang di awal tadi, dari yang best case, yang base ini ya, bukan best ya, ini base. Dari yang paling basic itu diturunkan. Nah, gitu ya. Diturunkan menjadi misalnya kalau dari 20.000 tadi diturunkan menjadi 18.000 misalnya. Nah, itu yang namanya dengan skenario worst case ya. Pesimis ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi nanti akan dapat datanya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan skenario optimis ya, dari 20.000 kita naikkan lagi menjadi 25.000 tadi, maka kita akan mendapatkan pendapatannya 75.000. Kalau tadi yang base aja di sini mana tadi? 60 ya. Nah, ini kan 60.000 ya. Kalau kita optimis maka kita naikkan menjadi 75.000 ya. Variable cost juga nanti akan berubah karena jumlah sepedanya dinaikkan, otomatis juga biaya variabelnya juga menjadi naik ya, karena dia di sini hitungannya 8% kali 75.000 adalah 6.000. Kalau kita lihat kalau yang dari awal ya, tadi berapa dia? Variable cost-nya di sini adalah 10% saja ya, 10% dari 60.000 ya. Jadi karena memang jumlahnya banyak sehingga persentase untuk biaya variabelnya jadi lebih rendah dia. Jadi diturunkan 8% saja dari 10% gitu ya. Oke. Nah, itu nih. Jadi sekitar 6.000 biayanya ya. Nah, kalau kebalikannya ya, kalau dengan metode yang pesimis itu biasanya tadi kan diturunkan ya dari 20.000 menjadi 18.000 dengan harga yang sama, maka pendapatannya juga akan berkurang menjadi 54.000. Kalau yang tadi itu pada awal itu adalah 60.000, ini menjadi turun 54.000 ya. Nah, di sini variable cost-nya menjadi 12%. Ini berubah juga gitu ya. Nah, ini biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing ya. Ini hanya contoh soal saja. Ya, jadi menjadi intinya adalah variable cost ini mengikuti dengan tergantung pendapatannya. Tergantung uang yang bukan tergantung pendapatan, tergantung jumlah sepedanya, jumlah produknya ya yang akan disewakan gitu ya. Dia akan bervariasi hasilnya, berubah-ubah. Nah, gitu ya. Nah, kita nggak akan menghitung secara satu-satu. Jadi sudah saya bikinkan ininya saja ya. Analisanya ya, dengan kalau kita pakai yang best case nanti hasilnya gimana gitu ya. Nah, kira-kira NPV-nya berapa gitu. Nah, kalau yang dengan case yang terburuk atau dia dengan pesimis, itu juga nanti kita lihat berapa NPV-nya gitu ya. Nah, kalau yang optimis itu juga nanti berapa. Nah, ini saya sudah bikinkan urut-urutannya seperti yang kemarin sudah dilakukan ya. Kita bikin dulu dari awal. Pertamanya ini adalah contoh soalnya ya. Ini sudah yang diketahuinya gitu ya. Dari yang diketahuinya, kemudian ini harusnya dirubah ya. Saya lupa ini karena kemarin saya copy aja, saya belum rubah. Harusnya di sini dari 20.000 ini 18, ini menjadi 25 gitu ya. Nah, ini baru yang diketahuinya saja ya. Nah, ini tuh kan saya lupa ganti. Makanya di sini sudah 18.000.
Di sini sudah 25 ya, sudah ada. Nah, yang pertama itu kan kemarin dihitung di sininya ya, revenue-nya. Jadi revenue-nya kalau dengan base case ya, yang basic saja, maka kita akan mendapatkan net income-nya sebesar 7.000. Sementara kalau kita pesimis, kita turunkan menjadi 18.000 sepeda saja per tahun, maka ternyata di sini bisa kelihatan bahwa net income-nya juga akan menurun gitu ya. Sementara kalau kita optimis, ini income-nya akan meningkat dengan pesatnya ya, karena kita optimis sekali gitu ya. Sampai di sini 17.500. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat lagi hasil perhitungannya sama seperti yang dihitung di kemarin itu. Kita bisa melihat bahwa operating cash flow-nya kalau untuk yang basic itu menjadi 11.000 seperti yang tadi sudah kita hitung. Sementara kalau dia pesimis, operating cash flow-nya juga akan berkurang ya. Nah, kalau yang optimis kita lihat bahwa dia akan menjulang tinggi sekali cash flow-nya. Inilah kenapa net income-nya ataupun profit-nya itu memang tinggi sekali, jauh ya dibanding dengan yang basic-nya. Jauh dia. Hampir 2 kali lipat lebih ya. Lebih dari 2 kali lipat. Ini kan 14, kalau yang basicnya itu paling kalau misalnya itu profitnya 14.000, ini sampai 17.500. Inilah yang disebut dengan optimis ya. Mereka berani sekali menaikkannya gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat karena dia net income-nya atau profitnya itu tinggi ya, otomatis di sini juga cash flow-nya juga akan bertambah. Uang yang mengalir masuk ya itu juga akan bertambah banyak gitu ya. Nah, bisa kita lihat lagi di sini bahwa ternyata kalau dari basicnya itu kita akan mendapatkan nilai NPV-nya adalah sebesar 16.874 ya. Kalau kita bersikap optimis itu bisa mencapai 52.072 dolar. Nah, gitu ya. Nah, dari ketiganya ini, dari kita bisa ambil kesimpulan ya, walaupun kita nanti mau menaikkan atau mau menurunkan, ternyata ya dengan yang skenario pesimis pun, ya tadi kita turunkan menjadi 18.000, walaupun ya kita karena nggak yakin ya, kita coba-coba deh pakai yang terburuk gitu ya, kita turunkan gitu. Ternyata NPV-nya masih positif. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan 18.000 pun setahun kita bisa lanjut gitu ya. Jadi 20.000 aja kita bisa lanjut karena nilai NPV kita lumayan di sini 16.000 gitu ya. Istilahnya bisa mendapatkan keuntungan lah ya segini gitu. Nah, ternyata kalau kita tidak optimis, kita pesimis pun kita turunkan menjadi 18.000, kita turunkan 2.000 aja ya, masih positif juga walaupun dengan keuntungan yang relatif jauh ya, jauh sekali ya. Di sini hanya 1.669 gitu ya, tapi memang hasilnya masih positif. Nah, begitu ya. Jadi dari 3 skenario ini bisa kita ambil kesimpulannya seperti itu. Ketiganya ini masih bisa dicoba, boleh dicoba, asal mungkin jangan sampai di bawah ini gitu, jangan sampai di bawah 18.000. Nah, itu ya namanya skenario-nya. Jadi ternyata kita mau menilai atau mengevaluasi sebuah proposal, kadang-kadang memang diperlukan juga ya kita menggunakan yang skenario terburuk ataupun yang teroptimis gitu. Harus punya tuh. Jadi ada yang basicnya, kemudian yang paling pesimisnya, dan juga yang paling optimisnya gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Metode penghitungannya tetap sama seperti kemarin ya. Cuma nanti dia hanya dinaikkan atau diturunkan di ininya saja, rencananya
ya, mau jual berapa ataupun mau disewakan berapa, naik turunnya di situnya saja. Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut yang kedua. Nah, ini yang sebetulnya poin utama kita adalah di sini, break even point. Ada yang pernah mendengar dengan istilah ini, break even point? Ada yang pernah mendengar? Apa sih kalau di dalam bisnis itu? Akuntansi, Bu. Dasar akuntansi. Dasar Di akuntansi. dasar akuntansi ada. Apa tuh? Maksudnya apa, Rizky? BP itu kalau nggak salah titik baliknya modal. Pokoknya ini kalau betul ya kata Rizky tadi, tidak untung, tidak rugi. Kalau bahasa Pontianak tuh ada yang pernah bilang Pak Po. Ada yang pernah tahu istilahnya Pak Po. Jadi kalau kita keluarkan modal kita, misalnya kita mau jualan tadi ya, dengan modal 1.000, nanti hasil yang kejual ternyata yang kita terima uangnya 1.000 gitu. Jadi uang yang kita keluarin sama dengan uang yang masuk. Nah, ini namanya break even point ya. Pak Po gitu ya istilahnya, impas gitu ya. Seperti itu. Nah, BEP ini adalah metode paling populer untuk menilai hubungan antara penjualan dengan keuntungannya, sales dan profit. Makanya dilambangkannya dengan sales sama dengan profit. Artinya uang yang masuk itu sama dengan uang yang kita penjualan yang kita keluarkan itu nanti sama dengan nilai dengan keuntungannya, gitu ya. Nah, rumusnya, nah ini simple sekali nih. Saya yakin kamu pasti bisa ini ya. Semua pasti bisa karena rumusnya hanya ini aja gitu. Cuma nanti jangan sampai ada yang kepleset di bagian bawah ini ya, bagian penyebutnya ini yang paling bawah. Jadi rumusnya adalah Q ya. Q itu dari kata quantity for BEP ya, break even point ya. Q sama dengan fixed cost ditambah depresiasi dibagi dengan P-nya ini adalah price per unit dengan V di sini juga variable cost-nya per unit. Datanya masih sama seperti yang kemarin gitu ya. Malah yang kemarin itu mungkin ada beberapa di dalam soal nanti kalau misalnya ini keluar, dia sebetulnya hanya jebakan Batman aja, jadi nggak dipakai datanya gitu ya. Ada nanti bisa jadi seperti itu ya. Sebetulnya yang kita butuhkan itemnya hanya ini saja, 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi mendapatkan keempat-empatnya ini mungkin ada yang mudah dan ada yang mesti dihitung dulu. Seperti kemarin kan fixed cost sudah dapat angkanya, gampang kan? Depresiasi paling cari sedikit gitu ya dari soalnya, misalnya dia minta kan depresiasi metode garis lurus untuk berapa tahun. Nah, kamu tinggal bagi saja kayak tadi bagi kue. Ya, misalnya nilai equipmentnya atau nilai hartanya berapa, tinggal dibagi rata. Nah, itu dapat nanti langsung depresiasi per tahunnya. Harga per unit ini juga sudah ada biasanya di soal kan. Nah, yang ini biasanya variable cost per unitnya juga kalau di soal sebelumnya udah ada. Ya, sama seperti ini kan. Biasanya juga sudah ada kan variable cost per unitnya. Nah, mana dia? Oh, di materi yang sebelumnya. Masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Saya coba ke atas ya. Kalau nggak salah itu ada. Nah, ini dia. Nah, biaya per botol. Nah, ini kan 1,50. Nah, ini namanya biaya variabel per unit per produk gitu ya. Nah, beda dengan nanti yang ini. Nah, kalau yang di sini, kalau kita mau mencari BEP, nanti biasanya dia belum ada biaya variabel per unitnya berapa. Justru itu nanti yang harus dicari ya. Biasanya nanti dia dalam bentuk soalnya seperti ini. Variabel cost-nya atau biaya variabelnya mana ya? Biaya variabelnya itu biasanya dia dalam bentuk bukan dalam bentuk yang per unit tapi sudah dalam bentuk total. Nah, jadi hanya kebalikannya sebetulnya ya. Kamu nanti tinggal cari berapa masing-masingnya gitu. Yang sudah diketahui itu adalah
Seperti ini misalnya. Variable cost-nya itu nanti di soal 10% dari penjualan gitu. Variable cost-nya misalnya. Tapi ini kan dalam bentuk keseluruhan ya, totalnya. Berarti nanti kamu tinggal cari aja kalau per satu sepeda berapa gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu ini rumusnya dulu kita lihat. Fixed cost ditambahkan dengan depresiasi, lalu dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan variable cost-nya per unit. Ya. Nah, supaya kita lebih paham, lebih cepat ya memahaminya, kita langsung saja ke soal. Ya, ambil soal yang di atas tadi. Ya, perusahaan penyewaan sepeda sehat namanya berharap bahwa penyewaan sepeda secara tahunan mereka bisa naik menjadi 20.000. Kita pakai yang best case dulu ya. Naik sebanyak 20.000 saja sepedanya. Berarti sudah ada nilai revenue-nya nanti kan? Ya. Kemudian harganya berapa? $3 per sepeda, dan initial equipment cost-nya atau biaya awal atau uang yang dikeluarkan, biaya awal-awal tuh tapi tidak dalam bentuk uang di sini ya, tapi dalam bentuk equipment gitu ya. Modal awalnya itu sebesar 20.000 dengan depresiasinya metode garis lurus untuk 5 tahun tanpa sisa. Nah, variable cost-nya di sini dimintanya adalah 10.000 dari pendapatan sewa, dari total pendapatan sewa sepeda. Sementara fixed cost-nya 40.000. Nah, jadi begitu lihat soal ini jangan bingung dulu ya, pokoknya diurai dulu ya. Cara mengerjakannya selalu seperti ini. Diketahui itu. Jadi apa istilahnya, di list dulu ya. Data-datanya di list dulu. Ya. Yang pertama tadi apa? Datanya jumlah sepeda yang mau disewakan. Ya, pakainya base case ya. Basic ya. 20.000 sepeda. Masukkan dulu. Jumlah sepedanya adalah 20.000 yang akan disewakan. Kemudian harganya $3 per sepeda, harga sewanya ya. Nah, harga sewanya $3. Maka dari sini kita langsung bisa menghitung pendapatannya dulu, atau revenue-nya. Ya. Dari 20.000 sepeda mau kita sewakan satunya $3. Berarti kalau semuanya laku tersewa, kita dapat 60.000 ya. Lalu apa lagi di sini? Di sini apa dia? Di sini tulisnya. Oh, pakai variable cost-nya dulu ya. Oke, kita masuk ke variable cost-nya dulu ya. Nah, variable cost di sini total variable cost. Nah, ini dia. Di sini disebutkan 10% dari pendapatan. Oh ya, kenapa saya taruhnya di sini dulu di ini? Setelah pendapatan supaya gampang aja gitu ya. Karena kita baru melis ini di bagian pendapatan. Jadi kita langsung ke variable cost saja. Katanya adalah 10% dari pendapatan. Berarti kita bisa langsung menghitung ya. Total variable cost kita, VC ya, variable cost kita totalnya adalah 10% dari pendapatan. 10% dari 60.000. Berarti ada 10% kali 60.000 nilainya 6.000. Nah, total variable cost yang 6.000 ini itu untuk, namanya total ya, berarti keseluruhan sepeda. Berarti untuk 20.000 sepeda. Nah, 20.000 unit ya sepeda gitu. Nah, sekarang kita harus cari. Nah, ini dia, cari untuk yang nilai V-nya ini. Yang V-nya ya, variable cost-nya, karena dia mintanya per sepeda, bukan yang total. Ya. Jadi yang 6.000 ini adalah untuk 2.000 sepeda gitu ya. Maksudnya sebanyak 20.000 sepeda itu ternyata biayanya tuh 6.000. Nah, berarti kalau satu sepeda biayanya berapa? Nah, gitu ya pertanyaannya. Ya, jadi sekali lagi ya,
total biaya untuk biaya variabel untuk sepeda sebanyak 20.000 unit itu adalah ini 6.000. Berarti biaya variabel per satu sepedanya berapa? Jadi kita tinggal bagi aja ya, dari yang 20 ini dari 6.000 untuk 20 unit ya, tinggal kita bagi dengan 20.000 unitnya supaya kita bisa mendapatkan satu unitnya berapa gitu ya. Jadi hanya rumusnya adalah variabel dibagi jumlah unitnya ya. Total variabelnya di sini berapa? 6.000 dibagi dengan jumlah unit kita berapa tadi? Di sini unitnya adalah 20.000. Jadi 6.000 dibagi 20.000. Itu ya. Ini artinya adalah kita mendapatkan nilai biaya per satu sepeda itu berapa. Nah, gitu ya. Dapatlah nilainya $0,3. Jadi kalau kita kita mau sewakan sepeda, ternyata satu sepeda tuh ada biayanya ya. Nilainya tuh $0,3 satu sepedanya gitu ya. Jadi dari $3 ini harga kita sewakan, di dalamnya tuh ada biayanya sebesar $0,3 ya. Dari sini kan sudah kelihatan bahwa harusnya ada untung nih gitu kan. Nah gitu ya. Nah kemudian data yang lain adalah tadi apalagi tadi ya, 20.000 ini udah. Initial equipment cost-nya dengan 20.000 ya. Di sini nilainya adalah equipment kita nilainya 20.000 dengan depresiasi 5 tahun garis lurus. Berarti 20.000 kalau punya uang 20.000 kamu bagi 5 tadi dapatnya 4.000 kan per tahunnya. Sama ya. Itu ilustrasi sederhananya seperti itu. Jadi depresiasinya kita menjadi 4.000 per tahun. Kemudian apalagi? Nah, di sini equipment ini tidak kita gunakan nanti dalam perhitungan. Ya, ini yang disebut dengan jebakan Batman. Ya kan, di sini nggak ada kan? Equipment nggak ada loh. Ya, datanya nggak ada. Tapi kita perlu untuk menghitung tadi depresiasi. Jadi equipment ini hanya sebagai pancingan saja supaya kita bisa menghitung nilai depresiasi. Ya, tapi nanti di dalam penghitungan equipment ini tidak kita gunakan, ya. Jadi hanya itunya saja, depresiasinya saja yang kita pakai. Setelah kita dapat depresiasi, lalu data terakhir apa? Variable cost sudah, ini sudah, equipment cost-nya tadi sudah dipakai. Terakhir ini fixed cost, biaya tetapnya 40.000. Nah ini dia, fixed cost-nya 40.000. Udah, kalau sudah dapat ini semuanya, data-datanya yang mau kita pakai hanya 1, 2, 3, 4. Jadi yang mau dipakai hanya ini. Saya tebelin ya, yang 4 saja. Satu lagi, fixed cost, depresiasi, price-nya mana price? Nah ini dia. Nah, bisa lihat kan? Yang mau kita pakai itu datanya hanya 1, 2, 3, 4. Tapi di dalam soal itu banyak sekali jebakan Batman-nya gitu ya. Jebakan Batman-nya yang memang harus digunakan untuk kita berhitung. Nah, masukkan langsung ke dalamnya. Di sini Q sama dengan ya fixed cost, masukkan angkanya ini 40.000 ditambah dengan depresiasi 4.000. Jadi berapa tuh? 40 tambah 4, 44.000 ya. Dibagi dengan harga P ini adalah harga per sepedanya tadi. Nah, ini $3 ya. Dikurangi dengan biaya variabel tapi yang per unit. Gitu ya. Ambil yang ini 0,3. Ya, jadi kalau kamu mau lebih ini lagi supaya supaya nggak salah bahwa angka yang di atas itu biasanya ribuan-ribuan karena berbicara mengenai jumlah yang besar, biaya-biaya yang besar. Yang di bawah itu biasanya angkanya kecil-kecil karena apa? Semuanya pakai per unit. Nah, di sini lihat. Price per unit. Di sini P-nya. V-nya ini juga per unit.
Jadi satuan, harga satuan dua-duanya ya. Nah, biasanya angkanya kecil-kecil. Ini 3 dikurangi 0,3. Nah, dapatlah angka 40 ditambah 4, nilainya adalah 44.000. Kemudian dibagi dengan 3 dikurangi 0,3, nilainya adalah 2,7. Dapat deh. Langsung dihitung. 16.296. Coba ya, saya cek lagi ya. Ini angkanya bulat nggak? Sebentar ya, saya mau keluarkan kalkulatornya dulu. Kamu ada yang berhitung ini? Angkanya bulat nggak? Saya 44.000 dibagi dengan 2,7. Oke, angkanya tidak bulat ya. Ini harusnya 29. Oke ya. Saya mau kasih lihatkan ininya ya, kalkulatornya. Nah ini, sudah saya hitung. Ya, ini dia. Tadi ya, 44.000 dibagi dengan 2,7. Nah ini dia. Dapatnya adalah 16.296,296 dan lain-lain. Nah, berarti nih kan ini ada yang kita harus bulatkan ya. Karena apa? Pembulatannya harus betul gitu ya, supaya angkanya bisa terlihat utuh aja gitu ya. Nah, jadi di sini 16.296,29. Nah, ada angka 6 dengan 9. Ini bisa dimajukan ke depan ya, karena ini lebih besar dari 0,5 angka 9-nya. Bisa dibulatkan ke depan. Tambahkan 1 ke angka 2 ini. Nah, tapi 2 itu tambah 1 jadi 3. Nah, 0,3. 0,3 ini jauh di bawah dari 0,5. Masih terlalu kecil gitu ya nilainya. Jadi kita abaikan, kita buang aja. Jadi nilainya adalah genap, 16.296 saja. Itu ya. Bu, jadi digenapkannya jadi kesatuan ya Bu ya, bukan digenapkan di belakang 0 gitu. Kemana? Digenapkannya jadi satuan gitu ya. Jadi yang di iya, ke yang satuan ini. Ya, karena apa? Ya, saya balikan lagi ke sini dulu. Kita mesti lihat ininya dulu. Q-nya, quantity. Quantity itu kan jumlah. Jumlah di sini sepeda ya. Nah, jumlah sepeda gitu. Nah, kalau kita pakai koma bingung kan gimana cara belah sepedanya gitu ya. Makanya harus bulat gitu. Nah, jadi walaupun nanti di dalam perhitungan kalian itu ada koma-koma, langsung dibulatkan dengan cara yang benar gitu ya. Seperti tadi, kalau dia kurang dari 0,5 diabaikan saja. Tapi kalau dia lebih dari 0,5 mulai dari 0,5 sampai ke atas gitu ya. Kamu langsung pindahkan ke depan, menambah 1 ke depan. Misalnya di sini tadi, misalnya ya di sini, 98 misalnya gitu. 0,9 aja deh, supaya nggak bingung. Ya. Nah ini juga harus kita bulatkan, karena ingat ini adalah mengenai jumlah sepedanya. Sepeda itu kan nggak ada yang dipotong-potong gitu ya. Cara ngitung sepeda kan harus bulat gitu ya. Nah makanya ini harus, walaupun angkanya di sini koma, ini harus kita bulatkan. Ini menjadi karena 0,9 ini adalah di atas dari 0,5, maka kita majukan ke depan, tambahkan ke depan 1. Jadi di sini 0,9-nya kita buang, nambah 1 di sini jadi 7. Jadi 297 gitu. Misalnya ya, ini kita balikkan lagi karena tadi yang angka realnya adalah 0,3. 0,3 itu abaikan saja. Jadi tetap yang ini. Jadi satuan ya Rizky ya. Yang satuan terakhirnya saja yang digenapkan. Jadi nilainya adalah 16.296 unit. Karena kita berbicara mengenai quantity. Quantity itu jumlah ya.
quantity. Berarti ini 16.296 sepeda gitu maksudnya. Nah, cara bacanya gimana gitu setelah ini? Nah, cara bacanya ini ya, jadinya penyewaan sepeda ini akan mencapai titik impas yang artinya tidak untung dan juga tidak rugi atau BEP ya, mencapai titik BEP jika jumlah sepeda yang disewakan itu minimal seginilah gitu ya, 16.296 unit. Nah, tadi kan kita di soal di awal kan bilang gini, mana di soal awal? Nih, dia berencana mau menyewakannya 20.000. Nah, ternyata kalau 20.000 kan kalau hitungan kita tadi itu di atas nilainya masih untung yang di sini. Nah, ini dengan yang 20.000 ya, secara basic aja, skenario yang basic. Nih kan masih udah untung kan, 16.000 untungnya ya. Sekian, 16.874. Nah, sekarang kalau kita mau melihat nilai BEP-nya di berapa sih gitu ya. Nilai yang pakpoknya itu nggak dapat untung, dia cuma istilahnya balik modal aja gitu ya. Itu kalau kita menyewakannya berapa sih sepedanya? Nah, gitu ya. Mau ada pertanyaan seperti itu, cara menghitungnya ini dengan cara menghitung break even point. Ya, dengan cara ini kita langsung tahu ternyata kalau kita menyewakan 20.000 kita akan mendapatkan keuntungan memang tadi sekitar 16.000. Tapi dengan kita menyewakan 16.000 aja, 16.296, kita nggak akan rugi gitu. Tapi kita nggak dapat untung apa-apa gitu. Impas aja gitu ya. Gitu, nggak dapat untung apa-apa tapi juga nggak rugi gitu. Nah, ini nilainya. Nah, jadi kalau kita mau untung ya harus menyewakannya lebih dari ini. Paling tidak tadi 20.000 tadi gitu ya. Nah, gitu. Itu baru bisa dapat untung. Tuh, ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan?